Sosialisasi peran santri dalam mengantisipasi radikalisme terus dilakukan Pemkab Kudus melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kali ini bertempat di Pondok Pesantren El-Fat El-Islami Ngembalrejo, Kamis 10 Maret. Acara dihadiri Bupati Kudus H.M. Hartopo, Wakil Ketua DPRD Kudus Muhasiron, Kepala Kesbangpol Harso Widodo, Kasih Intel Kodim 0722 Kudus Adi Agung Prakoso, dan Kiai Haji Sa'aduddin An-Nasih, pengasuh Pondok Pesantren El-Fat El-Islami. Jadi peran santri ini yang diangkat kalau di Indonesia rata-rata soal radikalisme itu dibebankan kepada agama dan kemudian kepada pesantren. Apakah pesantren yang bagaimana, spesifikasi yang bagaimana yang sudah kita ketahui soal pengumuman di Bali. Radikalisme dimulai abad ke-18, yaitu di Eropa. Tentunya di Indonesia ini banyak yang terkait paham radikalisme itu rata-rata orang Islam. Kenapa? Karena mayoritas memang Islam. Kalau di luar banyak non-Muslim, ya non-Muslim. Ada 3 kelompok radikal. Yang pertama ada radikal kanan, kemudian yang kedua adalah radikal kiri. Radikal kanan itu berkaitan dengan keyakinan, dengan agama, dengan ideologi kita. Kemudian yang radikal kiri adalah bentuk-bentuk radikalisme yang berkaitan dengan komunisme. Kalau sekarang memang mungkin sudah jauh, sudah tidak ada, tapi secara tersirat bau-baunya masih ada. Nah ini yang juga kita harus perlu waspadai. Itu komunisme itu ya berkaitan dengan ajaran-ajaran Leninisme, Marxisme, komunisme, itu masih ada di Indonesia ini. Kemudian radikal kanan, radikal lainnya adalah kegiatan radikal yang berkaitan dengan ormas, LSM, segala macam yang selalu merasa dirinya yang benar, selalu mengoreksi sesuatu yang dianggap bertentangan dengan kelompoknya. Kalau kita melihat sejarah pesantren ini, itu antara santri dan kiai itu tidak bisa dipisahkan. Makanya dalam proses pembahasan perda pesantren ini, kalau bisa ada aturan yang perlu diperketat. Artinya syarat mendirikan pesantren itu harus ada kiainya. Karena sejarah pesantren itu memang ada kiai dan santri. Kalau memang ada pondok pesantren, kalau ada kelompok atau seseorang yang mau mendirikan pesantren, itu persyaratan utamanya harus punya kiai. Yang kedua adalah termasuk bagaimana sertifikasi kiai dan sertifikasi para khatib dan sertifikasi para dai. Dan sekarang sudah dirumuskan oleh Kemenak RI bahwa tidak setiap penceramah itu boleh berceramah dimanapun kalau tidak ada sertifikasi. Di Arab Saudi itu sudah dimulai, Pak. Di Timur Tengah, di Arab Saudi terutama, itu ada sertifikasi kiai. Seusai dialog dengan santri, Bupati Kudus H.M. Hartopo berharap kepada santri untuk turut memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitarnya tentang bahaya radikalisme ini. Seperti banyak para santri dan santriwati tadi yang ditanyakan, justru adik-adik ini kelompok-kelompok yang membahayakan kemana, orang-orang yang kiranya punya paham radikalisme itu bagaimana. Nah, tapi ada semacam ketakutan, paranoid dulu. Nah, ini harapan kami bagaimana kita, karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus perlu teman, kita harus siapapun orang itu kita dekati, kita pelajari sifat dan karakternya dan tujuannya itu apa. Kalau memang dia punya tujuan, kok mungkin tujuan yang tidak baik, yang ekstrim, yang bisa dianggap
terkait masalah paham radikalisme, ya tentunya kita harus kita rangkul bagaimana kita bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik, karena orang yang punya paham radikalisme tentunya punya latar belakang yang tentunya tidak baik itu di keluarga maupun di lingkungan maupun di sekolah. Nah, ini memang perlu harus diluruskan, karena pada dasarnya orang yang punya paham radikalisme adalah mencari jati diri, inginnya revolusi, inginnya perubahan, adanya ketimpangan sosial ekonomi. Nah, maka dari itu hal seperti ini memang harus perlu dipahamkan bahwa apa yang dilakukan terkait masalah radikalisme itu tidak benar. Ini peran para santri dan santriwati, ini harusnya lebih bisa dioptimalkan. Monggo matur nuwun. Ayo Pak.